Kita yang nggak paham ataupun ya nggak mengerti seluk-beluk musyafir terkadang suka bingung, kadang-kadang bisa saja salah praduga. Ada mungkin beberapa masyarakat yang berkenan untuk mensinggahkan beliau ke rumahnya. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya, semoga channelnya makin berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah la hawla wa la quwata illa billah. Sandukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abadan. Wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi baliyatin la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sahabat GIF yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya. Semoga sahabat GIF dimanapun berada, baik dari Sabang sampai Merauke, yang di dalam negeri ataupun di mancanegara, semoga saja senantiasa dalam naungan ridhonya Allah, sehat walafiat, rizki yang melimpah, karir yang terus membaik, dan semoga saja segala hajat yang ada dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat GIF yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya tidak mediumisasi seperti biasanya ya sahabat. Namun pada kesempatan kali ini saya kepingin menyapa panjenengan semua dalam rangka memberikan jawaban atas banyaknya DM yang masuk kepada kami tentunya ya. Banyak yang bertanya masih seputaran terkait fenomena musyafir ya. Beliau musyafir yang lagi terkenal yakni beliau Joko Kendil. Banyak pertanyaan yang masuk kepada kami terkait beliau tentunya ya, karena konon katanya ya, menurut pengakuan yang bertanya kepada kami tentunya ya, terus kepada saya, apa tanggapan Akang terkait Joko Kendil belakangan dijumpai yang bersangkutan sesekali naik kendaraan, dibonceng sepeda motor ya. Apakah itu tidak membatalkan proses musyafir yang dilakukan oleh beliau atau seperti apa ya? Poin inti yang dipertanyakan seperti itu sahabat ya. Pada kesempatan kali ini sengaja saya membuatkan sebuah jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada saya. Jadi begini sahabat GIF ya, terkhusus panjenengan yang bertanya kepada saya ya, secara keseluruhan. Kita harus memahami dulu apa itu sebetulnya musyafir ya. Musyafir itu yakni ya dalam perjalanan. Biasanya musyafir ini ada beraneka ragam metode dan latar belakangnya sahabat GIF ya. Ada seorang musyafir yang memang itu dalam rangka diperintahkan oleh seorang guru ya, guna untuk menjalani musyafir dalam kurun waktu yang ditentukan dan target-target tempat mana saja yang harus disinggahi seperti itu ada. Ada lagi musyafir yang memang hanya keinginan diri sendiri ya. Itu ada sahabat GIF ya. Dia tidak melalui perintah daripada sang guru yang bersangkutan, terkadang ya hanya ingin menjadi seorang musyafir, maka menyusun kesiapan, menyusun jiwa dan raganya guna untuk menempuh menjadi seorang musyafir. Itu ada. Ada musyafir lagi yang kategorinya ketiga. Seseorang memilih menjadi seorang musyafir itu karena kepingin menghindari ataupun tidak kepingin terlalu terkontaminasi dengan hiruk pikuk kehidupan problem duniawi ya.
Artinya mungkin yang bersangkutan memilih jalan menjadi seorang musyafir guna untuk mendapatkan ketenangan hidup. Itu kadang ada seperti itu sahabat gift ya. Jadi sebelum saya menjawab panjang lebar terkait poin yang panjenengan pertanyakan, akan sedikit saya uraikan dulu terkait musyafir. Ada seorang musyafir yang memang dia mengambil jalan musyafir itu karena kepingin mencari guru dalam proses pengembaraan menjadi seorang musyafir. Itu pun ada tentunya sahabat gift ya. Jadi intinya beraneka ragam niat ataupun perjalanan ataupun latar belakang daripada seorang musyafir ya. Terkait poin musyafir yang biasanya ya latar belakangnya karena diperintah oleh seorang guru ya, itu tentunya guru banyak berpesan ya. Sebelum berangkat biasanya itu diwejang dulu ya, mana yang boleh mana yang tidak. Itu biasanya disampaikan oleh seorang guru dan coba untuk ditaati oleh si murid ya, atau si santri, seperti itu. Jadi pertanyaan langsung kepada hal yang inti. Bagaimana terkait musyafir, yakni beliau Joko Kendil, beberapa kali konon menurut panjenengan yang bertanya itu diketemukan atau ya sudah beredar di media sosial beliau sesekali naik kendaraan digonceng ya. Apakah itu seperti apa tanggapan dari saya? Karena yang bersangkutan yang bertanya kepingin menjawab ya, kepingin mendapatkan jawaban daripada tanggapan versi saya. Tentunya begini sahabat ya, saya pribadi tidak tahu persis latar belakang daripada beliau sang musyafir Joko Kendil ya, seperti itu poin yang pertama. Karena saya tidak tahu secara keseluruhan atas latar belakang beliau, maka dari itu saya tidak akan mengomentari seputaran beliau. Tapi saya hanya akan menjawab begini. Apakah saat seseorang menjalani sebuah proses perjalanan musyafir dengan berbagai macam latar belakang, mungkin ada yang diperintah oleh guru, ada yang karena keinginan sendiri, atau yang lain-lain ya. Saat yang bersangkutan sesekali jalan, sesekali naik kendaraan, apakah itu membatalkan proses musyafir? Menurut yang saya pahami tidak. Ya, itu sah-sah saja. Ya, mungkin yang bersangkutan kepingin lagi ya, naik kendaraan, itu nggak ada masalah. Ya. Memang terkadang ada musyafir yang konsisten saat berjalan dari awal sampai akhir nanti pulangnya tetap berjalan kaki. Itu ada. Jadi intinya buat panjenengan yang bertanya kepada saya, bagaimana tanggapan Akang ya terkait beliau musyafir Joko Kendil itu naik sepeda motor ya. Itu ya sah-sah saja, itu nggak ada masalah ya. Seperti itu sahabat gift ya, poin intinya. Karena memang ya musyafir itu punya latar belakang yang berbeda-beda ya. Mungkin beliau andai kata Joko Kendil ini dulu awal keberangkatannya itu diperintah oleh seorang guru, andai kata seperti itu, mungkin gurunya dulu tidak memesankan ya adanya larangan untuk naik kendaraan. Mungkin bisa saja atau bisa jadi seperti itu sahabat gift ya. Jadi intinya kita semua ya, masyarakat yang tidak paham dan tidak memahami secara keseluruhan seluk-beluk bagaimana perjalanan seorang musyafir, lebih bagus kita itu berbaik sangka atas fenomena apa yang kita dengar dan berbaik sangka juga atas fenomena apa yang kita lihat ya, seperti itu. Jadi kalaupun seperti itu jangan dibully ya. Nah, pokoknya tetap ya harapan dan himbauan dari saya, doakan beliau mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Semoga saja apa yang dihajatkan oleh beliau ya, baik itu hajat pribadi ataupun ya atas perintah daripada gurunya, semoga cepat Allah meridhoi dan terkabul apa yang dicita-citakan ya. Poin utamanya seperti itu sahabat gift ya. Sedikit saya menambahkan ya,
Musyafir ini sebetulnya terkait belakangan beliau, Joko Kendil ini viral karena memang belakangan ini ya medsos ini ada di mana-mana dan mudah untuk mengaksesnya. Sebetulnya musyafir ini sudah ada sejak zaman dulu. Namun kala itu kan berbeda kondisi dan posisinya dengan zaman era sekarang, sahabat ya. Dulu media sosial itu masih terbatas, sekarang kan sudah bebas ya. Semua bisa mengakses, semua bisa mengunggah. Seperti itu. Dari dulu itu banyak musyafir dari banyak kalangan tentunya, tidak hanya di Pulau Jawa, tidak hanya dari Pulau Jawa kalangan musyafir itu. Ada yang dari luar Pulau Jawa. Memang rata-rata kebanyakan itu musyafir itu target utamanya ya berziarah ke makam para aulia dan menjumpai atau bersilaturahim kepada ulama-ulama yang dilintasi dalam perjalanan silaturahim seperti itu. Poin kesimpulannya alam berkah itu, sahabat ya. Di samping ada juga musyafir yang hanya sebatas untuk mencoba menemukan dengan cara mencari jati diri dengan metodologi musyafir. Kadang ada yang seperti itu. Ada yang hanya sebatas karena menghindari problematika kehidupan yang ruwet, sehingga yang bersangkutan kepingin enjoy dengan cara menjadi seorang musyafir. Itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Yang terpenting tidak adanya kewajiban yang ditinggalkan atau diabaikan oleh si musyafir. Itu tak ada masalah. Seperti itu, sahabat GIF ya. Memang kadang-kadang kita yang gak paham ataupun ya gak mengerti seluk-beluk musyafir terkadang suka bingung, kadang-kadang bisa saja salah praduga, salah prasangka, tapi lagi-lagi ya, karena musyafir ini memang sangat unik ya, cukup unik. Belakangan ini aja nampaknya naik daun ya, naik daun belakangan ini karena memang ya Joko Kendil terekspos ya secara sering ataupun berurutan ya, antar kota banyak yang memposting beliau. Ya alhamdulillah, intinya ya musyafir-musyafir yang lain pun secara tidak langsung itu terangkat posisi derajatnya. Tentunya saya pribadi selaku Al-Fakir mendoakan buat semua musyafir yang niatnya baik, semoga saja segala hajat yang ada dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kuncinya seperti itu, sahabat ya. Bagi kita yang tidak memahami seorang musyafir, saat melihat menjumpai hal-hal yang terkesan unik ataupun aneh pada diri ataupun perilaku si musyafir ini, saya hanya mengajak dan menghimbau, lebih aman, lebih baik kita berbaik sangka ya. Poin intinya seperti itu, sahabat ya. Karena ya sebetulnya di video yang lalu saya sudah memberikan tanggapan atas viralnya musyafir beliau Joko Kendil ini. Namun belakangan ini banyak pertanyaan yang masuk kepada kami terkait ya meminta jawaban atau berharap jawaban dari saya terkait fenomena beliau Joko Kendil sang musyafir ini ketahuan atau kepergok naik kendaraan digonceng ya. Karena bisa jadi, sahabat GIF ya, beliau saat dijumpai oleh halayak ramai, yakni masyarakat yang menjumpai beliau, ada mungkin beberapa masyarakat yang berkenan untuk mensinggahkan beliau ke rumahnya. Mungkin bisa jadi lantas dimohon, ayo digonceng, bisa jadi seperti itu, sahabat ya. Itu bisa saja terjadi dan mungkin saja, kenapa tidak ya. Intinya ya biasa-biasa saja. Mau naik kendaraan sepeda motor, mau naik bus, mau naik kereta api, itu gak ada masalah ya. Gitu. Jadi saran saya jangan dibully ya. Kan ada yang bertanya, apakah macan putihnya sudah berubah menjadi macan besi? Ya, seperti itu. Ada juga yang bertanya, apakah macan putihnya capek dan ketiduran, istirahat dan lain sebagainya? Itu ada yang bertanya
intinya nggak seperti itu sahabat ya. Intinya yang punya tahu beliaulah yang bersangkutan, kenapa beliau seringnya jalan tapi sesekali naik kendaraan ya. Kita yang nggak tahu seluk-beluk musafir, terkhusus ya prinsip beliau daripada Joko Kendil ini, berbaik sangka sajalah, itu lebih bagus dan lebih aman, supaya kita pun tidak terjerumus dalam suudzon ya. Suudzon itu berdosa sahabat ya, karena urusan hati dan niat itu hanya yang bersangkutan yang tahu dengan Allah tentunya. Kita selaku yang masyarakat ataupun netizen lah ya, jangan mudah terpancing, jangan mudah menghakimi ya. Seperti itu sahabat gitu ya. Saya ulang balik, intinya itu nggak ada masalah, itu bebas ya. Karena latar belakang daripada seorang musafir itu pun beraneka ragam, bebas-bebas saja, sah-sah saja. Di penghujung tentunya bila mana ada sedikit tanggapan dari saya, terkhusus buat yang bertanya kepada saya, mudah-mudahan panjenengan semua bisa mengerti dan memahami apa yang saya maksudkan. Daripada intinya tetap saya ulang balik, berbaik sangkalah atas apa yang kita lihat, dan berbaik sangkalah atas apa yang kita dengar kalau kita tidak tahu secara mendalam atas problem tersebut. Itu lebih aman, lebih bagus, lebih afdol. Tetap semangat buat para musafir, baik yang masih dalam perjalanan ataupun yang sudah pensiun atau berhenti ya. Mudah-mudahan semoga saja ke depan adanya fenomena ya, pertemuan ataupun perkumpulan temu kangen antar para musafir ya. Semoga saja, dan tidak menutup kemungkinan sahabat ya, karena memang musafir itu sangat banyak dari beberapa latar belakang yang berbeda. Mana tahu setelah fenomena ini bakal ada reuni antara para musafir, karena biasanya sahabat gitu ya, sesama musafir itu sering jumpa dalam perjalanan ya, baik itu saat berjalan ataupun saat istirahat. Itu mereka saya yakin sering berjumpa, tentunya dialog dan saling tegur sapa, kenalan dan lain sebagainya. Semoga saja ke depan tali ukhuwah antar kita semua, terkhusus para musafir, bisa terjalin guna untuk mempererat tali persaudaraan, bahwasanya musafir ini tidak sendirian ya, banyak kawannya di luaran sana ya. Itu hanya ya mungkin pendapat saya, atau bisa saja seperti itu nantinya ke depan sahabat ya. Jadi intinya bila mana ada tutur sapa, sedikit penjelasan dari saya, ada yang kurang pas lahir batin, saya selaku Al-Fakir mohon maaf dan mohon pangapunten. Tapi tentunya ya, bukan tanpa dasar saya sedikit berpendapat seperti ini. Sikapilah semua dengan kedewasaan penuh. Ini sudah zaman akhir sahabat GIF ya. Banyak fenomena yang aneh yang tidak difahami oleh kalangan awam ya. Saya ulang balik, banyak fenomena yang aneh dan unik di zaman akhir seperti ini yang terkadang tidak difahami oleh kalangan awam. Biarlah itu tetap mengalir apa adanya sesuai dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa dalam naungan ridhonya Allah, dan mudah-mudahan hidup kita hari demi hari makin membaik. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, makin maju, makin dewasa pola pikir kita. Itu sahabat GIF ya. Di penghujung, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.